Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di sini kita kembali bertemu dalam sebuah perjalanan spiritual. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi suatu amal ibadah yang diterima dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menggali topik yang menarik dan penuh misteri, yaitu tentang cara membuka mata batin. Topik ini seringkali menimbulkan banyak perdebatan dan salah pengertian di kalangan masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa membuka mata batin berarti memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus, jin, atau hal-hal gaib lainnya. Padahal, kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Mata batin, atau yang sering disebut sebagai indera keenam, bukanlah sekedar alat untuk melihat dunia yang tak kasat mata. Lebih dari itu, membuka mata batin adalah proses spiritual yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ini adalah perjalanan menuju pencerahan diri, di mana kita bisa lebih memahami makna hidup, menemukan jati diri sejati, dan mendekatkan diri kepadanya. Bagi Anda yang tertarik untuk menjelajahi dimensi spiritual ini, penting untuk diketahui bahwa setiap orang memiliki potensi membuka mata batinnya, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Namun, proses ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah atau sembarangan. Membuka mata batin membawa tanggung jawab besar, karena sekali terbuka, mata batin tersebut tidak bisa ditutup kembali. Anda akan menjadi lebih peka terhadap energi di sekitar Anda, dan ini bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjalani proses ini dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Dan disinilah peran seorang guru spiritual menjadi sangat penting. Bimbingan dari seorang guru tidak hanya membantu membuka mata batin dengan cara yang aman, tapi juga memastikan bahwa Anda siap untuk menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul dari pembukaan tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita renungkan sejenak. Membuka mata batin bukanlah seperti mempelajari keterampilan biasa. Ini adalah perjalanan spiritual yang memerlukan pendekatan yang sangat personal dan unik. Setiap individu memiliki jalur yang berbeda dalam proses ini, dan seorang guru yang berpengalaman akan membantu Anda menemukan metode yang paling sesuai dengan kondisi dan karakter Anda. Bayangkan seperti halnya ketika Anda belajar mengemudi. Meskipun Anda bisa mempelajari teori mengemudi dari buku atau video, bimbingan langsung dari seorang instruktur yang berpengalaman akan membuat lebih cepat menguasai keterampilan tersebut dan lebih aman. Begitu pula dengan proses membuka mata batin, seorang guru akan menjadi penuntun yang membantu Anda melalui setiap langkah dengan hati-hati. Banyak orang beranggapan bahwa mereka bisa membuka mata batin sendiri hanya dengan mengikuti tutorial online atau membaca buku. Namun, tanpa bimbingan yang tepat, Anda bisa saja tersesat dalam perjalanan ini. Kesalahan dalam praktik spiritual bisa berdampak buruk, mulai dari gangguan mental hingga kehilangan keseimbangan batin. Inilah mengapa memiliki seorang guru pembimbing yang nyata, bukan sekedar informasi dari media online, sangatlah penting. Sekarang, mari kita bahas beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membantu Anda memperkuat dan membuka mata batin. Salah satu praktik yang sudah banyak dikenal adalah puasa. Puasa, dalam berbagai bentuknya seperti puasa Senin Kamis, puasa mutih, atau puasa lainnya, adalah salah satu cara yang efektif untuk melatih diri dalam menahan hawa nafsu dan meningkatkan kepekaan spiritual. Namun, puasa dalam konteks spiritual bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Lebih dari itu,
Puasa juga melibatkan pengendalian emosi dan peningkatan kesadaran batin. Ketika Anda berpuasa dengan penuh kesadaran, Anda akan mulai merasakan perubahan dalam diri Anda, sebuah sensasi batin yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Puasa membantu membersihkan jiwa dan membuka jalan bagi mata batin untuk menjadi lebih peka terhadap energi di sekitar. Cobalah untuk lebih memperhatikan perasaan dan pikiran Anda saat berpuasa. Jangan hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada batin Anda. Dengan begitu, Anda akan merasakan bagaimana puasa bisa menjadi jembatan untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Selain puasa, meditasi juga merupakan praktik yang sangat efektif dalam membuka mata batin. Meditasi adalah cara untuk memusatkan pikiran dan menyelaraskan energi batin dengan alam semesta. Ketika Anda bermeditasi secara rutin, Anda akan mulai merasakan peningkatan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Meditasi memungkinkan Anda untuk berhubungan dengan diri sejati, menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan hidup, dan merasakan kedamaian batin yang mendalam. Meditasi bukan hanya tentang duduk diam dengan mata tertutup. Ini adalah proses yang melibatkan pemusatan pikiran dan penyelarasan batin dengan energi alam semesta. Ketika dilakukan dengan benar, meditasi bisa membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana Anda akan mampu melihat dan merasakan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera biasa. Tempat dan waktu meditasi juga sangat mempengaruhi efektivitasnya. Meditasi yang dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral atau pada waktu-waktu tertentu, seperti malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, dipercaya dapat memberikan hasil yang lebih kuat. Pada saat-saat tersebut, energi spiritual di alam semesta berada pada puncaknya, dan meditasi yang dilakukan dengan penuh kesadaran dapat membantu Anda membuka mata batin dengan lebih cepat. Selain itu, kebiasaan wirid juga dapat menjadi sarana untuk membuka mata batin. Wirid adalah praktik spiritual yang dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika dilakukan secara rutin dan dengan niat yang tulus, wirid dapat meningkatkan kepekaan batin dan mempercepat proses pembukaan mata batin. Dengan wirid, Anda tidak hanya memperkuat hubungan spiritual Anda, tetapi juga melatih diri untuk lebih peka terhadap energi-energi di sekitar Anda. Wirid bukan hanya sekedar pengulangan doa atau mantra. Ini adalah bentuk ibadah yang mendalam, di mana Anda melibatkan seluruh jiwa dan raga dalam prosesnya. Ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, wirid dapat membuka pintu batin dan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan. Terakhir, menjauhi larangan agama atau pantangan tertentu juga sangat penting. Dosa dan perilaku buruk dapat menghambat proses terbukanya mata batin. Dalam tradisi spiritual Jawa, ada konsep yang dikenal dengan istilah Moh Limo, yang berarti 5 larangan utama yang harus dihindari, seperti mabuk, berjudi, berzina, menggunakan narkoba, dan mencuri. Menghindari perilaku-perilaku ini adalah kunci untuk menjaga kebersihan batin dan memperkuat hubungan spiritual Anda. Demikianlah ulasan singkat tentang kebiasaan-kebiasaan yang dapat membantu Anda membuka mata batin. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan spiritual Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.